Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Sobat ngariksa, alhamdulillah malam ini kita jumpa lagi di dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara. Kita masuk sekarang episode yang ke-117 dan malam ini saya akan melanjutkan membacakan manuskrip dari koleksi Syekh Muhammad Said di Marawi City di Mindanao di Filipina Selatan, karena memang masih banyak ya. Kita akan masuk pada bungkus yang ke-6 sekarang. Sobat ngariksa, sebelumnya tentu kita harus berterima kasih ini kepada para penulis manuskrip pada masa lalu, sehingga kita bisa mewarisi sekarang pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalamnya, dan kepada penyalin juga yang ratusan tahun yang lalu menyalin manuskrip untuk kita. Jadi mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua aktivitas penulisan, kepengarangan oleh orang-orang terdahulu yang mewariskan literasi ini menjadi satu kebaikan, amal baik ya. Dan untuk kita juga semuanya mudah-mudahan mendapat manfaat dan berkah dari ngariksa ini. Ala hadiniyah wa kuliniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat ngariksa, malam ini saya memberi judul Naskah Tafsir dan Tajwid Nusantara. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa pada bungkus ke-6 ini naskah ketiga ya, di dalamnya ada beberapa naskah yang halaman-halamannya itu campur memang. Jadi ini naskah Marawi ini seperti yang saya sampaikan itu amat sangat bernuansa Nusantara sekali. Jadi maksudnya bernuansa Nusantara itu punya karakter Nusantara. Dia mengadopsi bahasa Arab tentu saja, tapi bahasanya kemudian dicampur dengan aksara Jawi, bahasa Jawi. Dan salah satu kitab atau manuskrip tajwid yang dibahas di sini juga nanti itu merupakan permintaan dari sahabat-sahabat sang penulis untuk menerjemahkan dari sumber Arab ke dalam aksara Jawi. Dan juga seperti yang saya jelaskan, tradisinya itu mirip sekali dengan tradisi manuskrip, kepenulisan, kepengarangan, dan tradisi literasi yang ada di daerah-daerah di Indonesia, di Aceh, kemudian di Jawa juga, di pesantren-pesantren. Nanti kita akan bahas ya tafsir-tafsir yang munculnya. Tajwid ini sepertinya bidang ilmu yang biasa sebetulnya. Nah, tetapi akan kita lihat keunikannya apa di dalam manuskrip-manuskrip koleksi Marawi City ini ya. Sobat ngariksa, ini wilayahnya kita sudah tahu. Sebagai framing saja saya tidak hilangkan supaya di dalam slide itu selalu ada penjelasan. Kalau dibaca secara terpisah, tetap ini adalah latar belakangnya manuskrip koleksi Marawi City-nya, yang itu merupakan koleksi pribadi begitu ya. Bahasanya ada bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Maranao atau bahasa Iranon. Kita senang sekali sobat ngariksa, sekarang ada yang sudah punya ada sobat ngariksa yang spesialis pembaca dan memahami bahasa Iranon. Terima kasih banyak, nanti tentu kita akan bertegur sapa ya. Koleksinya yaitu koleksi yang ini, Maktabah Al-Imam As-Shadiq alaihissalam, namanya Imam As-Shadiq Library Husainiyah Karbala. Jadi kelihatan sekali ada nuansa seperti syiahnya gitu ya, tapi manuskripnya itu tidak seperti yang dibayangkan mungkin di kepala orang yang membaca nama ini. Ada sejarahnya itu. Sebetulnya nanti juga ada koleksi satu lagi, Maktabah Syekh Ahmad Bashir, tapi kita selesaikan dulu yang bungkus yang ada di Syekh Muhammad Said ini ya. Ini buku yang saya pegang, katalog, dan sudah ada versi digitalnya. Sebetulnya semua yang saya bahas itu sudah ada di dalam versi digitalnya, PDF-nya.
Buku terbit judulnya The Library of an Islamic Scholar of Mindanao, The Collection of Syekh Muhammad Said bin Imam Sabayang at the Al-Imam As-Sadiq Library, Marawi City. Disusun bersama-sama dengan tim dari Sofia University, Profesor Kawashima Midori, dan juga di sini ada Bu Labi Riwarung, ya. Ada beberapa tulisan di sini yang membahas manuskrip-manuskripnya. Ada tulisan Ibu Anabel Galop, ada tulisan Ervanur Tawab juga yang nanti ada kaitannya dengan tafsir ini, ya. Dan semuanya ada berapa ini? 65 volume, ya. Dari sekian itu baru beberapa saja yang kita bahas. Jadi masih banyak, dan ini PR buat kita karena sekali lagi bahwa naskah-naskah ini masih jarang sekali diteliti dalam kaitannya dengan sejarah Islam di Filipina Selatan. Baik, Sobat Ngariksa, untuk malam ini kita akan masuk pada bungkus 6, naskah 1 dan naskah 3. Naskah 2-nya sengaja saya lewat, itu penggalan beberapa teks yang bukan tidak penting, tetapi semacam pengulangan dari sebelumnya, sehingga saya lewat meskipun ada wakil dari halamannya yang saya cantumkan berupa doa. Nanti kita lihat, ya. Jadi bungkus yang ke-6 itu, manuskrip pertama itu mengandung teks tafsir. Kita lihat, ya, pada halaman pertamanya. Ini kalau kita buka halaman-halamannya itu, ini yang pertama muncul, Sobat Ngariksa. Seperti biasalah, ya, yang namanya manuskrip, macam-macam depannya itu, karena manuskrip itu ibarat kertas kosong yang ketika terfikir sesuatu itu ya dituliskan saja oleh penulisnya, oleh penyalinnya gitu. Kalau mau tanda tangan juga tanda tangan gitu, ya. Misalnya ini di halaman depannya itu sampulnya, sampul dalamnya dari kain, ya. Ada mungkin kalau di Indonesia batik gitu, motif, ya, motif garis-garis. Ada tulisan Muzdalifah, kemudian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, yang kesininya ini saya terus terang saja tidak selalu bisa saya pahami karena ada teks Arabnya, kemudian diterjemahkannya itu beberapa itu ke dalam bahasa Maranao gitu, ya. Ada sih yang Jawi juga mungkin, ya. Nah, tapi yang jelas ini adalah kutipan-kutipan. Dan ini juga sama, ini kata-kata bahasa Arab yang diterjemahkan. Sepertinya memang karena teksnya akan berbicara tafsir begitu, maka di sini semacam glosari atau barangkali begitu. Ini anastum misalnya artinya apa gitu, ya, dalam bahasa Maranao-nya. Kemudian ini sakiftum itu apa begitu. Dapat, ini bahasa Melayu mungkin. Afidu kembali, ya. Nah, kalau di sini apa nih? Kalau di depannya ini ada info menarik juga nih, Sobat Ngariksa. Ini halaman yang ini nih. Kalau Sobat Ngariksa perhatikan, ada satu teks yang sering sekali dikutip di dalam teks-teks tasawuf tarekat. Ini saya kira kutipan dari surat Al-Fatah, ya. La'ala shawab, saya lupa, mungkin ayatnya 48. Coba dicek lagi, Sobat Ngariksa, ya. Ini teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Al-ayat. Jadi ini ayat tentang baiat. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau, wahai Muhammad, mereka itu pada dasarnya berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah, kalau diterjemahkan harfiah, berada di atas mereka. Yadullahi fawqa aydihim. Ini ternyata saya jumpai di dalam beberapa manuskrip tentang tarekat, termasuk di Indonesia. Pokoknya kalau mau baiat, itu kan memang ada ritualnya gitu, ya, dari seorang mursyid kepada murid. Itu ada baiat, ada untuk mendapatkan pelajaran tarekat, karena kan tarekat kan organisasi. Jadi kalau masuk ke dalam organisasi, ya ada baiatnya. Nah, yang unik itu adalah di bawahnya. Ini ada tulisan di bawahnya itu. Nanti kalau Sobat Ngariksa yang ada di grup Sobat Ngariksa itu sudah mendapatkan PDF-nya, ya. Jadi saya sengaja untuk yang minat khusus saja gitu. Nah, jadi silahkan dilihat itu, mungkin bisa di zoom juga, ya, di PDF-nya. Ada tulisan itu Syekh Muhammad Said apa itu? Bin, ya.
Imam Bayang. Nah, jadi itu semacam signature gitu yang menunjukkan bahwa manuskrip ini koleksi atau pemiliknya itu adalah Syekh Muhammad Said Imam Bayang, Imam Sabayang kalau di dalam katalog ini dideskripsikan begitu. Tetapi juga di bawahnya ada lagi Hadzal Kitab Tuan Abbas. Jadi ada 2 nama di situ. Nah, mungkin kita penasaran, nah itu harus dicari tahu siapa itu Syekh Muhammad Said, siapa itu Tuan Abbas, apa hubungannya dengan teks ini, gitu ya. Nanti kita akan tahu dari sumber-sumber sekunder, sudah dibahas oleh Saudara Ervan juga di sini di dalam katalog ini halaman 129. Nah, Saudara Ervan Nurtawab, PhD, sekarang lagi postdoc di Jerman ya. Nulis artikel tentang The Malay Tafsir in the Syekh Muhammad Said Collection in the Marawi City. Tafsir Melayu koleksi Syekh Muhammad Said. Siapa itu Tuan Abbas, dan itu ternyata terafiliasi diduga kaitan dengan nama yang ada di Aceh gitu. Selalu nih Mindanao dan Aceh ini kaitannya sangat kuat sekali Sobat Ngariksa. Kemudian di bawahnya lagi ada tulisan Tafsir Baidawi, Tafsir Baghawi, Tafsir Jalalain, Tafsir Khazin gitu. 1-2 kata tetapi itu syarat makna. Oh, berarti tafsir yang ada di Melayu di Marawi itu rujukannya itu ya setidaknya memori kolektifnya kalau kita pakai istilah yang kemarin ya ingatan bersama si penyalin ini, tafsirnya itu tafsir-tafsir yang juga di pesantren-pesantren di Indonesia itu kan dipelajari ya. Tafsir Jalalain kan sangat masyhur sekali. Tafsir Baidawi, Tafsir Baghawi, Tafsir Khazin, nah, itu menjadi rujukan ya. Jadi satu halaman saja itu tells many things, menceritakan banyak hal sebetulnya. Karena ini masa lalu yang merupakan rekaman dari ingatan bersama masyarakatnya. Kemudian di sana juga ada terjemahan kata-kata ya, karena ini mungkin teks tafsir jadi banyak sekali Arab kemudian diterjemahkan, dan Arabnya itu kebanyakan dari teks Al-Quran. Sobat Ngariksa, nanti di akhir ngaji kita saya mempersilakan untuk berinteraksi, mungkin menyampaikan komentar terhadap materi yang banyak bagi saya juga belum jelasnya gitu. Jadi silakan ya di akun Facebook saya, mungkin nanti kita akan tunjukkan juga di layar supaya karena kalau sedang live itu harus langsung, kalau komentarnya itu yang sudah lama biasanya tidak muncul di layar karena ini live ya. Baik Sobat Ngariksa, yang berikutnya, nah kalau kita buka halamannya belum masuk ke tafsir ternyata. Dibuka lagi itu ini ada satu teks bunyinya ini, inilah dinamai fitrah pohon segala huruf. Inilah dinamai fitrah. Jadi kalau misalnya mau ngasih judul ya itu fitrah pohon segala huruf. Inilah dinamai fitrah segala. Kalau kita baca pelan-pelan sedikit, baris pertama, adapun baris alif itu 3, artinya 3 makna, dijadikan 3 pula alif, bermula 3 pula alif itu dijadikan 3 bolak-balik ya. Tentu saja harus dibaca secara keseluruhan. Yang jelas ini menjelaskan makna alif lah, huruf alif ya. Kesininya nih, terus kaitannya dengan apa nih? Bermula 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan arsy dan kursi dan lauh mahfuz dan surga dan neraka dan segala isinya yang zahir dan gaib. Inilah banyak bilangan 10 dan seterusnya. Jadi ada satu kitab yang menjelaskan khusus makna alif gitu, huruf alif gitu. Nah, itu mungkin menarik juga untuk menjadi bahasan tersendiri. Kenapa kok huruf saja itu ada silsilahnya gitu ya. Ini lanjutannya dari yang tadi. Mengutip Ibnu Mas'ud di sini, qala Ibnu Mas'ud rahimahullah alaih, apa ini? Wa huruful Quran 300 alf ya gitu.
Huruf-huruf Al-Quran itu ada 300.000. Nah, dan seterusnya lah gitu ya. Wallahu a'lam. Dan setiap hurufnya itu likulli harfin isruna hasanah. Setiap hurufnya itu ada 20 kebaikan. Jadi ini kan teks yang akan menjelaskan tentang qiraat nih Sobat Ngariksa, tentang keutamaan membaca Quran, tartil, sehingga pengantarnya itu rupanya yang tadi judulnya apa itu? Fitrah pohon segala huruf, menjelaskan bahwa Al-Quran itu sekian ribu huruf begitu ya, dan setiap hurufnya itu memiliki kebaikan. Satu huruf saja 20 ya, 20 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah saja sudah berapa huruf ya, silahkan dihitung. Jadi kali sekian puluh. Tentu bukan semata-mata kuantitasnya jumlahnya, tapi saking berlipatnya kebaikan membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk pada halaman yang menunjukkan tafsirnya. Ini Sobat Ngariksa, kalau kita lihat para teksnya ya, sebelum masuk pada teksnya, para teks itu yang ada di sekelilingnya, catatan-catatannya, ini ada kaligrafi yang dibentuk dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim ya, dibuntel-buntel, diputar-putar itu Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, saya nggak tahu itu yang atasnya itu apa itu, apakah hanya iluminasi saja ya? Atau juga satu kata gitu, saya belum bisa mengidentifikasi sementara ini, tapi kelihatannya ada shod, ada ha gitu. Nah, yang di sininya Sobat Ngariksa perhatikan, ini juga susulan sih kelihatannya karena tintanya berbeda. Ada satu bulatan, ada tulisannya Haji Muhammad, kemudian di sini Said Imam, mungkin Imam Bayang yang tadi itu. Jadi ini memperlihatkan bahwa naskah ini setelah dimiliki oleh pemilik sebelumnya, mungkin oleh Alim Ulumuddin ya, sebagaimana diceritakan di sini, itu dibubuhkan oleh pemilik berikutnya, Haji Muhammad Said. Jadi Haji Muhammad Said itu ada Syekh Muhammad Said 1, Syekh Muhammad Said 2, SMS 1, SMS 2. Yang jelas ini naskah yang diwariskan secara turun-temurun. Teksnya adalah surat Al-Fatihah, tafsirnya itu Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mempunyai semesta sekalian alam ini. Jadi ini terjemahnya itu satu kalimat, satu ayat kalau dalam hal ini. Satu ayat kemudian diterjemahkan, satu ayat diterjemahkan. Nah, kalau Sobat Ngariksa ingin lebih detail analisisnya seperti yang saya sampaikan, ini sudah secara lengkap dibandingkan oleh Saudara Ervan Nurtawab. Terjemahnya itu dibandingkan dengan Jalalain seperti apa gitu ya. Ini surat Al-Baqarah, kemudian di dalam Jalalain seperti apa, di dalam tafsir Marawi seperti apa, bedanya apa, kekhasannya apa, itu sudah dibahas secara detail. Tentu saya tidak mungkin untuk membacakan ini sekarang, tapi bisa kelihatan ya dari ini rapi sekali Sobat Ngariksa, barisnya rapi, tintanya masih tajam. Ini abad ke-19 saya kira ya. Ar-Rahman Ar-Rahim diterjemahkan, ia jua Tuhan yang amat mulia, murah ya, itu kan. Ia jua Tuhan yang amat murah, tentu saja Ar-Rahman ya. Dalam dunia lagi ia jua Tuhan yang amat mengasihani segala hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat itu. Jadi ini sudah tafsir, tidak sekedar terjemah. Karena Ar-Rahman itu ditafsirkan sebagai sifat Allah yang amat murah dalam dunia saja. Kalau di dunia mau mukmin, mau kafir, mau beramal baik, mau tidak beramal baik, itu semuanya itu mendapat rahman Allah, mendapatkan kemurahan Allah gitu ya. Makanya yang amat murah kan. Tapi Ar-Rahim, Tuhan itu yang amat mengasihani, pengasih segala hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat. Jadi kalau Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang mukmin gitu ya. Demikian seterusnya ya Sobat Ngariksa, saya tidak bacakan terjemahnya semuanya ini, sampai waladhdallin sini. Nah,
Kemudian setelah itu masuk ada penanda juz di sini. Jadi kalau di dalam Al-Quran yang sekarang mungkin cetakan Kementerian Agama atau Mushaf Utsmani, penanda juznya kan tahu kan ya, ada tanda juz gitu. Biasanya di halaman yang sebelah kiri. Nah kalau ini tertulis saja di depan Al-Juz'ul Awal, begitu saja. Al-Juz'ul Awal. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bimuradih. Ini tafsir juga ini. Alif Lam Mim itu apa artinya? Wallahu a'lam, utawi Allah itu a'lamu lebih mengetahui bimuradihi atas maksudnya. Allah Subhanahu wa taala jua yang terlebih tahu pada segala barang yang dikehendakinya. Jadi tidak diterjemahkan, pokoknya Alif Lam Mim itu ya Allah yang Maha tahu. Dzalikal kitabul la raiba fi dan seterusnya. Nah, di sini kalau sobat ngariksa perhatikan, semua teks ayat Al-Qur'annya itu ditulis dengan tinta merah. Sementara terjemahnya dalam bahasa Melayu ditulis di dalam atau menggunakan tinta hitam. Nah, itu yang disebut rubrikasi kalau di dalam filologi ya. Rubrik-rubriknya gitu. Itu ini sampai apa nih? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ya. Saya hentikan sampai di situ karena kalau dibaca semuanya panjang ya. Nah, lalu yang saya garis bawahi di dalam lembaran-lembaran manuskrip tafsir di Marawi ini adalah catatan-catatan yang ada di beberapa halaman, Sobat Ngariksa. Ini aneka catatan dalam bahasa Maranao. Kenapa saya bisa tahu Maranao? Karena saya nggak bisa memahami. Pokoknya kalau yang di Marawi City, begitu saya nggak bisa baca itu Maranao, bahasa Iranon gitu ya. Ada yang di atasnya, ada yang di sebelah kanan. Ini sedang menjelaskan alaikum junah antabdahu dan seterusnya, fadkurullah dan seterusnya. Di sininya ada kaf, mungkin ini fa, lu, ba, aku rizki. Kadang itu kan bahasa Marano itu juga beberapa itu dekat ya. Bahasa Filipina Selatan dekat dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Indonesia juga. Ada angka 1 itu apa tuh? Kapayumu. Saya tidak ingin mendahului. Nanti silakan Sobat Ngariksa yang paham bahasanya. Kalau di sini apa? Di sini mah mungkin bahasa Melayu ya. Dan kiblat Nasara Masyrik dan seterusnya. Kemudian Sobat Ngariksa, ini saya menyebutnya parateks. Kalau di dalam filologi ya, bukan saya tentu saja. Secara teori, catatan-catatan yang ada di sekeliling teks yang itu tidak selalu bagian dari teks, bisa jadi penjelas atau itu namanya parateks itu ya. Nah, parateks ini kalau Sobat Ngariksa lihat itu ini contoh halaman yang banyak parateksnya. Ada tulisan tiba-tiba di sana Muzdalifah. Ini apa gitu kan kaitannya dengan teks di dalamnya ya. Nah, ternyata di dalamnya itu ayat Al-Qur'annya itu kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Tentang haji ternyata. Haji itu adalah beberapa bulan yang diketahui. Famang faradha fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqu wala jidala fil hajj. Ini kebetulan yang ditampilkan ini dan sekarang kan lagi musim haji. Para jemaah haji sudah berangkat sejak tanggal berapa itu? 12 ya, 12, 13. Sekarang sudah di sana sebagian. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat para jemaah haji semuanya ya. Kalau ada yang gagal berangkat karena berbagai alasan, mari kita kembalikan kepada kehendak Allah, takdir Allah bahwa ya mungkin memang belum dikehendaki. Jangan lupa bahwa asa antakraw syai'an fa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu mengira nggak menyukai sesuatu padahal itu lebih baik buat kita. Dan sebaliknya, asa antuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita mengira bahwa ini aku pengen banget ini, tetapi itu sebetulnya nggak baik buat kita gitu. Kadang-kadang begitu gitu. Al-Qur'an sudah menjelaskan. Nah, ini tentang hajinya. Nah, Muzdalifah tentu saja barangkali ini ada kaitannya dengan teks ini. Cuma mengapa muncul di sebelah kanan atas Muzdalifah, lalu di sini ada Masy'aril Haram,
di sini Muzdalifah lagi, di sini Muzdalifah lagi, Masy'aril Haram. Kemudian di sananya ada itu apa itu bahasa Marano ya kelihatannya. Kafluba. Oh yang tadi itu aku rizki atau apa gitu. Ini ayatnya apa coba kita lihat. Alaikum junahun antabtagu fadlam mir rabbikum. Tentang rizki barangkali karena fadlam mir rabbikum. Fadlan gitu, keutamaan gitu ya. Rezeki, sedang bicara rezeki. Lalu fadhkurullah indal masy'aril haram, ada kata masy'aril haram. Lalu ini semacam keyword barangkali. Nah, gitu ya. Nah, jadi tugas pengkaji manuskrip itu seorang filolog khususnya itu memang dia menerjemahkan teks, kemudian menafsirkan teks, mengkontekstualisasi teks, mereproduksi teks, itu diantara tugas-tugas filolog. Jadi kalau misalnya ada catatan seperti ini, bayangkan saja pada masa lalu, ini kira-kira catatan ini tujuannya apa ya gitu. Ya silahkan dianalisis, itu namanya kontekstualisasi. Nulis jadi bagian dari beberapa bab kan begitu ya. Nah kemudian ini saya besarkan dari contoh-contoh yang tadi. Ada yang sebetulnya ini saya besarkan miring, tulisannya apa ini ya? Hukum silakanlah tolong dibantu dibaca itu. Hukmuna kakaista. Saya nggak bisa membacanya ya. Ada juga ini apa lagi nih? Kafir amayak juga nggak bisa baca, berarti ini bukan bahasa Melayu. Ya, ini juga ya. Ini masih sedang menjelaskan yas'alunaka 'anis syahril haram qitalun fihi kabir. Melakukan peperangan di bulan-bulan haram termasuk di Zulhijjah itu adalah dosa besar gitu ya. Nah, jadi memang seperti itu kekhasan-kekhasan dari naskah tafsir dari Marawi ini. Penanda juznya juga yang tadi saya sebutkan itu saya besarkan. Nah, ada dua sobat ngariksa. Kadang-kadang seperti ini di atas al-juz'ur rabi'. Nah, cuma ininya apa nih? Lantana? Mungkin ini juga bahasa Maranau, bahasa tempatan. Kadang-kadang di bawah itu merah al-juz'ur rabi'. Jadi ini sepertinya kalau yang itu bagian yang warna merah itu al-juz'ur rabi' tulisannya itu sepertinya ini dugaan saya ya, interpretasi saya itu ditulis oleh penulis teks ini. Tintanya sama, jenis tulisannya sama. Tapi yang atas al-juz'ur rabi' tintanya berbeda, khotnya juga berbeda. Jadi penafsiran kita itu bisa jadi melalui paleografi namanya. Paleografi itu ilmu yang mempelajari hurufnya, aksaranya. Kalau secara paleografi karakternya beda begitu, maka mungkin itu juga bisa melahirkan penafsiran yang berbeda. Di sini apa nih? Al-juz'ul khams. Ini ada di sebelah kiri, malah kiri bawah gitu ya. Nah, itu penanda juz. Nah, ada yang menarik sobat ngariksa di naskah ini. Saya juga baru tahu, padahal saya tahun 2012 ini sudah khatam saya membacanya dulu ya. Tapi sekarang ketika saya perhatikan lagi ini ada akhir halaman di halaman namanya kalau dalam kodikologinya itu halaman recto. Halaman recto itu gini. Kalau ini manuskrip kan dari kanan dulu nih sobat ngariksa. Yang ini disebutnya halaman verso, yang ini recto. Recto itu artinya depan, verso itu belakang. Mengapa disebut belakang? Karena ketika membuka dia ada di belakangnya. Ya kan? Ini recto. Nah, yang menarik di setiap halaman recto bawah itu ternyata sang penulis, nggak enak kalau nyebut si ya, kayak kasar ini. Sang penulis memanjangkan kalimatnya. Makanya saya menulis di sini akhir halaman yang dipanjangkan. Ini agak unik, karena biasanya sang penulis itu menyelaraskan dengan garis frame, garis sudutnya kan harus habis. Tapi ini coba lihat, ini awalnya saya pikir ini nggak sengaja ini. Tapi loh, kok di setiap halaman? Saya baru ngeh. Misalnya di sini alladzina qala lahum annas innanas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini
mestinya mungkin berhenti di hasbuna, mungkin, atau hasbunallah atau waqalu dipanjang. Tapi ini diteruskan, hasbunallah wa ni'mal wakil, mereka itu yang berkata nikmat. Nah, yang ini sama juga ditambah, cukup sebetulnya sampai alaikum kan. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum. Nah, ini alaikumnya itu al juzul khomisnya itu di sini. Kemudian yang ini juga nih. Ini kelihatan banget ini nyambungnya. Faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Ini juga sama gitu ya. Apa ini? Ini kalau terjemah terjemah Melayunya di sini ya. Gitu. Nah, jadi ini satu kekhasan sebetulnya yang secara kodikologis bagi saya menarik. Saya jadi terpikir, wah ini kalau menulis artikel tentang ini bisa ini terbit di Journal of Islamic Manuscript di Cambridge misalnya. Jadi tidak masuk pada pembahasan tafsirnya secara teks karena mungkin sama artinya kan, tetapi masuk pada karakteristik dari halaman-halaman manuskrip tafsir di Marawi City gitu. Nah, saya kira itu masih jadi peluang tuh untuk ditulis Sobat Ngariksa. Nah, enggak lah gitu ya, bagi yang berminat gitu. Tidak harus para filolog saja. Nah, ini sudah separuh perjalanan. Kita ngopi dulu Sobat Ngariksa. Bagi yang tersedia kopinya, mangga silahkan. Bismillah. Kan lumayan juga pidato terus menerus 1 jam. Harus ada jeda ya. Kalau ada yang mau iklan lewat silahkan sekarang. Baik, yang berikutnya apa nih yang kita lihat di halaman berikutnya? Ini. Jadi teks tafsirnya itu ceritanya sudah habis. Walaupun sebetulnya panjang kan, tapi kan saya hanya menampilkan beberapa contoh saja. Nah, ketika saya buka-buka lagi, loh, kok ini jadi ganti nih teksnya? Karakter hurufnya ganti, isinya juga ganti. Rasanya ini mungkin tidak ada kaitannya dengan tafsirnya gitu ya. Tiba-tiba ada ini doa memegang senjata. Wah, ini senjata apa ini? Nah, saya selalu kalau membaca satu teks itu mencoba membayangkan masa lalu. Saya tulis di dalam buku saya filologi Indonesia. Mempelajari filologi itu bayangkan saja masa lalu. Bayangkan bagaimana orang masa lalu menyalinnya. Bagaimana orang masa lalu punya kertas kosong kemudian harus menulisnya dan dengan tinta celup. Bagaimana orang masa lalu menulisnya belum ada listrik dengan penerangan seadanya. Bagaimana orang masa lalu ingat sesuatu kemudian dituliskannya itu di kertas mana saja yang kosong. Kertas tafsir tapi lagi ingat doa memegang senjata, tulis di situ gitu ya. Padahal sebelumnya kan doa tuh kalau halaman sebelumnya ya. Ini kan doa anta khalaqtani wa anta hadaitani wa anta tud'imuni wa tastaqini wa tastafini wa anta dan seterusnya. Birahmatika ya rahman rahimin. Nah, tiba-tiba halaman berikutnya itu ini doa memegang senjata. Bagi Sobat Ngariksa yang pegang senjata silahkan. Mungkin dulu konteksnya perang karena Filipina juga kan pada masa lalu itu kan di dalam penjajahan ya. Makanya banyak teksnya itu nanti ini Sobat Ngariksa nanti bahkan di dalam bungkus 6 yang ini apa namanya naskah berikutnya ada ilmu tabaruk. Tunggu tanggal mainnya ya. Ilmu kebal. Gimana tuh ilmu kebal? Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa memegang senjata. Tapi saya belum sempat terus terang saja memverifikasi teksnya gitu ya. Saya hanya bisa menangkap secara umum karena ini kan kalimatnya tidak selalu kalimat yang familiar buat saya gitu. Saya tidak pernah megang senjata soalnya. Ini misalnya apa nih coba? Jangan-jangan ini bahasa Maranao juga atau campur dengan Arab. La fata illa Ali wala saif illa dzul faqr. Nasrum minallah wa fathun qarib. Nah, kalau itu kan apa namanya teks Al-Quran ya, nasru minallah, pertolongan itu dari Allah, wa fathun qarib ya, kemenangan sudah dekat, wa basyiril mu'minin,
walaupun sinnya dengan sin bukan shin, wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira orang-orang yang mukmin, dan seterusnya ya. Isbir ala ahwaliha, bersabarlah pada keadaannya, la mauta illa fi ila akhirih. Jadi ini bagian dari para teks yang bisa dikontekstualisasi sesuai dengan zamannya. Di Marawi tentu pernah menjadi tempat konflik. Nah, halaman berikutnya ini saya tampilkan seadanya, Sobat Ngariksa, memang terbalik. Jadi bukan saya mau menyulitkan diri sendiri, tapi saya tidak ingin mengubah halamannya. Karena memang aslinya seperti ini. Bisa sih gambarnya dibalik, tapi tujuan saya memang untuk memperlihatkan bahwa halamannya itu memang seperti itu. Dari sini tuh kemudian halamannya terbalik. Ini kan halaman akhir kelihatan kan, tapi ditulisnya terbalik. Saya tidak tahu apakah ada maksud tertentu kenapa terbalik, ya wallahu alam ya. Kalau kita baca berarti harus miring ya Sobat Ngariksa ya. Faqad jaa apa itu? Syartuha fa'anna lahum idza ja'athum dzikruhum fa'lamu annahu la ilaha illallah. Rupanya ini menjelaskan tentang zikir tahlil la ilaha illallah. Wa apa itu kesananya? Lidzambika. Tafsir Jalalain. Nah, ini ada keyword, ada kata kunci. Ternyata di akhirnya itu tafsir Jalalain. Berarti apa yang tadi saya sampaikan. Ini ingatan bersama dari sang penyalin terhadap tafsir yang sangat populer termasuk di Indonesia juga, di seluruh dunia tentu saja. Karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Tafsir Jalalain. Oh, di bawahnya ada lagi tafsir apa itu ya? Tafsir masih Jalalain ya, tulisannya sama ya. Dan halaman paling akhirnya lagi begini. Saya tidak tahu nih apa nih. 10 5 pada kepala 5 pada wah, ini saya tahu ini. Saya tidak tahu maksudnya. Ada kata istinja, ada kata pada tubuh, mengerti. Ini berarti Melayu dong kalau saya bisa paham ya. Nah, di bawahnya ada tanda tangan lagi Sobat Ngariksa. Syekh, sama saya kira Syekh Muhammad Said bin Imam Bayang. Dan kelihatan baru, berarti ini tambahan berikutnya ya. Nah, kemudian masuk pada bagian yang kedua nih Sobat Ngariksa. Tadi kita udah ngopi ya, harusnya ngopi tuh di sini nih harusnya. Tafsir, nah masuk ke yang kedua. Bagian yang kedua ini teksnya berpindah, bukan lagi tafsir, tetapi ini masuk tajwid. Kita kan memang mau bicara naskah tafsir dan tajwid di Marawi, ya. Ini B6 naskah ketiga itu a brief Malay text concerning tajwid, tentang tajwid ya. Di awal itu ada catatan dalam bahasa Arab yang dibuat oleh pemilik sebelumnya, yaitu Ulumuddin Said gitu ya. Nah, ini yang menjelaskan kepemilikan di sini. Imam Bayang Yankulu Nakola. Imam Bayang Yankulu Nakola akan mewariskan, memindahkan barangkali ya. Syekh Muhammad Said Nakola. Haji Muhammad Ulumuddin. Jadi kalau dipahami secara umum ya pokoknya ini menjelaskan kepemilikan. Ownership, kepemilikan. Di bawahnya ada tajwid Al-Qur'an. Nah, ini pendek, sebetulnya kecil ini kalau saya temukan, tetapi saya perbesar dan ini menjelaskan kepada kita tentang ownership. Ownership itu kelihatannya sederhana. Tapi kalau kita baca tradisi keilmuan di bidang kodikologi, misalnya kita mengenal Adam Gacek misalnya di McGill ya, itu pernah menulis satu artikel judulnya ownership gitu di dalam tradisi manuskrip Arab tentang kepemilikan. Ada dalam manuskrip Arab itu ownership itu kadang-kadang menggunakan kata sahibul kitab, kadang-kadang menggunakan ya mu'alif, ta'lif tentu saja. Ada menggunakan hal-hal lain juga. Nah, di sini juga sebetulnya ya punya kekhasan tersendiri di Melayu. Kalau kita menulis artikel tentang ownership, apa sih kalimat-kalimat yang digunakan diksinya untuk menunjukkan kepemilikan manuskrip? Itu menarik juga tuh. Ini artikel kedua nih, berarti Sobat Ngariksa bisa
nulis artikel lagi silahkan. Saya ngasih ide aja nih. Waduh, saya sendiri kapan nulisnya ya? Belum sempat ini. Baik. Nah, masuklah ke dalam tajwid dan qiraat. Di halaman berikutnya ini, mohon maaf Sobat Ngariksa, saya pengen ngopi lagi nih. Agak haus rupanya ini. Bismillah. Ini saya sebetulnya ingin minta bantuan ke Sobat Ngariksa. Di sini disebutkan qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seolah-olah ini adalah hadis Nabi gitu ya. Tapi saya belum bisa ngecek dan belum bisa mengecek bunyi hadisnya itu persisnya seperti apa, karena kadang-kadang istinbat saja gitu, mengambil gitu ya, kalimatnya mungkin dibuat menjadi kalimat bebas begitu ya. Ini tentang 4 syarat bacaan seorang qori. Jadi seorang qori itu seorang pembaca Al-Quran. Jadi tidak sembarangan kalau menjadi seorang qori. Kalau kita qori dalam pengertian baca biasa mungkin ya biasa saja gitu ya. Tapi kalau seseorang itu qori, nah seperti Sobat Ngariksa kita juga ada Kang Hasani, itu seorang qori ini di UIN yang juga ada di grup Sobat Ngariksa ya. Nah, ini betul nggak nih, coba syarat-syarat qori itu ada 4 nih katanya. Coba kita lihat. Syartun min syurutil qari. Tulisannya al-qari gitu ya. Al-qari'in, al-qari. Pokoknya terjemahnya itu beberapa syarat daripada segala syarat qari. Li qiraatil Qur'an. Pokoknya kalau dalam manuskrip lama itu jangan kaget kalau ada kesalahan nahwu shorof ya. Itu biasa itu. Nah, kita fokus pada substansinya dulu. Arba'atus syara'ito, ada 4 syarat katanya. Apa nih? Yang pertama, fal awalu, maka utawi yang pertama itu yustaratu, disyaratkan apa, alla yakhruja, jangan sampai keluar si qori ini min na'til arabi, dari na'tin itu sebetulnya artinya sifat. Jadi kalau seorang qori itu jangan keluar dari sifat Arab. Maksudnya apa nih? Jadi sifat orang Arab atau gimana? Nah, kita lihat terjemahnya. Jangan keluar, maka yang pertama akan yang disyaratkan bahwasanya jangan keluar daripada bahasa Arab. Nah, ternyata jangan keluar dari bahasa Arab jika bersalahan sekalipun. Bersalahan itu berbeda pendapat. Jadi tentang cara membaca Arab, langgamnya segala itu mungkin bisa beda-beda. Tapi yang penting jangan merusak bahasa Arabnya. Saya kira itu pemahamannya ya, dugaan saya. Jadi silahkan dikoreksi kalau seandainya keliru. Jadi bacaannya apapun tetapi jangan keluar dari bahasa Arab. Menarik, na'tun diterjemahkan menjadi bahasa, bukan sifat. Kalau sifat mungkin saya akan lebih bingung, maksudnya apakah termasuk langgam ya? Kalau begitu langgam Jawa boleh tidak ya gitu. Jangan keluar dari langgam Arab. Wah, berarti kalau gitu yang qiraah sab'ah itu gimana? Kan berasal dari beberapa wilayah dan juga ada langgam Jawa. Bagaimana tuh misalnya? Tapi tajwidnya benar, makhrajnya benar, boleh atau tidak? Nah, itu kan diskusi kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasyartus tsani, dan utawi syarat yang kedua, pakai utawi ya. Ini kebiasaan saya di pesantren sekarang, kalau mubtada pakai utawi nggak apa-apa lah ya. Adapun. Dan syarat yang kedua, alla yakhruja, itu jangan keluar si qari min kalamin an-nuha. Ya kalau mau orang an-nuhat sebetulnya kan, min kalamin nahwi, ini ada iya-nya, dari kalam ahli nahwu, berarti an-nuhat. Ya, kalau mau dikoreksi ya, la'al shawab tentu saja. Jangan keluar dari kaidah-kaidah nahwu. Kalau itu harus mansub, marfu, majzum, tentu saja tidak boleh diubah ya. Karena kalau diubah berarti berubah juga maknanya. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, wasyartu salis, dan adapun syarat yang ketiga dari min wafiq, tulisannya wafiq, diartikannya telah mufakat. Mufakat berarti mungkin muwafaqah itu
Tapi di sini tertulis yang jelas min wafiq al-masahib. Kita lihat terjemahnya apa tadi? Syarat yang ketiga daripada telah mufakat akan mushaf. Yakni artinya mushaf masahib Utsman wa masahib al-Hijaz. Nah, jadi seorang qori itu harus mendasarkan pada bacaannya berdasarkan mushaf Utsmani dan mushaf Hijaz. Ini saya bukan ahli qiraat, sobat ngariksa, jadi kalau mushaf Utsmani sangat familiar, tapi mushaf Hijaz itu barangkali saya agak kurang jelas. Mungkin kalau sobat ngariksa ada punya tambahan, ini kira-kira apa yang dimaksud dengan mushaf Hijaz? Karena saya belum sempat explore ya. Ternyata pengetahuan saya sedikit juga ya. Begitulah, semakin kita tahu, semakin kita tidak tahu. Semakin kita baca, semakin banyak yang ternyata kita tidak tahu. Yang penting, kata Imam Al-Ghazali, jangan, ini adab seorang alim nih, adabul alim. Kata Imam Al-Ghazali, seorang alim itu, seorang yang tahu maksudnya, jangan alergi untuk mengatakan ana la a'rif, saya tidak tahu. Ini dalam hal ini saya belum tahu nih. Itu syarat ketiga ya, harus mendasarkan pada mushaf yang sudah disepakati. Syarat keempat wasyartur rabi', dan syarat yang keempat itu apa nih? Dan syarat keempat bal ya khuduha bi afwahil masyayikh, mengambil akan dia dengan mulut segala masyayikh, bi asnadihi, dengan sanad-sanadnya, yakni muttasil, yang muttasil. Jadi syarat yang keempat, seorang qori itu harus mendapatkan qiraatnya dari guru yang terpercaya. Kalau di pesantren kami, di pesantren Al-Hamidiyah misalnya, itu kita mengikuti sanadnya itu qiraat dari Kiai Basori Alwi. Misalnya gitu, dari pesantren ilmu Al-Quran ya. Sanadnya, sanad qiraatnya, metode bil qalam, dengan metode Jibrilnya, misalnya dengan 4 nadanya gitu. Nah, itu ada sanadnya. Jadi kalau belajar qiraat itu harus, yang syarat yang keempat itu melalui mulut segala masyayikh bi asnadi, yang sanad-sanadnya yakni muttasil, yang nyambung kemana sanadnya itu? Nyambung akhdul wahid minal wahid, dari satu guru ke guru yang lain, sampai nyambung ila an-nabi, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nih guru qiraatnya? Oh, si A, si B, si C, terus saja begitu ya. Ila Jibril, sampai ke malaikat Jibril. Nah, ini mengapa di dalam metode qiraat itu yang saya sedikit sekali tahu, di metode bil qalam misalnya disebut metode Jibril, karena Jibril, malaikat Jibril kan mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra Muhammad. Nah, jadi ada talaki ya. Jadi belajar dari YouTube boleh. Sekarang kan banyak ya. Nah, tetapi ketika mau mendapatkan ijazah sanadnya itu harus talaki. Talaki itu ketemu langsung. Nah, dari syekhnya yang nyambung sanadnya itu sampai ke ila Jibril, ila lauhil mahfud, sampai ke lauh mahfud, ila al-qalam, sampai ke al-qalam, apa lagi? Wamin apa nih? Waman. Nah, ini kalimat berikutnya. Kalau dalam manuskrip itu nggak ada titik koma soalnya. Ini paragraf berikutnya. Waman, dan barang siapa, apa ini? Adalah ia keluar. Bahasa Arabnya apa itu kurang jelas ya. Lahan al-kharij fi hadas syurut. Tapi saya menangkap maknanya. Barang siapa yang tidak memenuhi 4 syarat ini, yang tadi itu, seorang qori ikut misalnya MTQ begitu, atau mengajarkan qiraat kepada para santri, maka laisal Quran walal Quran illa fahuwa khata, keliru, dol, bahkan sesat, ghawi, haram, jangan sampai katanya. Gitu ya. Wa may yaqra al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran billahni, salah baca Qurannya, qiraatnya, wal Quran yal'anuhu. Aduh, naudzubillah min dzalik. Quran akan melaknatnya. Misalnya membaca iya karena budu wa iya karena stain, padahal ada tasydidnya kan, wa iya karena budu misalnya. Ya, jadi harus hati-hati. Bahkan kalau imam apalagi ya, gunnahnya harus dapat,
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya gitu kalau dalam Al-Fatihah gitu ya. Atau kalau dalam ayat-ayat yang lain kalau ada yang harus panjang-panjang, jangan dod dibaca to misalnya gitu. Atau dal dibaca dal mungkin. Atau mungkin ya mohon maaf nih, walaupun ini kan lidah kadang-kadang nggak bisa dipaksakan untuk orang tertentu, bisa jadi nggak misalnya gitu ya. Kalau di Jawa kan ada lidah yang sulit ya mengucapkan Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, menjadi alhamdulillahi rabbil ngalamin misalnya. Itu kan sulit ya. Sebisa mungkin tuh harus ini. Apalagi kalau menjadi seorang qori gitu. Ha dengan ha, jangan sampai alhamdulillah. Harusnya kan alhamdulillah. Itu. Rupanya sangat banyak pelajarannya. Min syarhi Syatibiyah ini diambil daripada syarah kitab Syatibiyah. Ini rujukannya rupanya sobat ngarik saya. Nah, kemudian halaman berikutnya apa nih? Ini kutipan dari kitab yang lain, Ithab al-Bashar. Ya, saya tidak akan bacakan semuanya. Yang jelas ini sama dengan tadi terkait dengan tajwid. Misalnya ini, barang siapa yang membaca gunnah, may yaqra al-gunnah wal ikhfa yamuddu biqadri alif wanis alif fahuwa khata'. Tuh, kalau membaca gunnah dan ikhfa, panjangnya itu hanya 1 alif dan setengah, itu keliru. Berarti harusnya 2, mungkin gitu ya. Inna ma'al usri yusra. Kalau membacanya inna ma'al, berarti kurang tuh, harusnya inna ma'al. Kita jadi belajar tajwid ini ya. Oke. Halaman berikutnya apa nih? Ini ternyata niatnya. Kalau seorang qori belajar qiraat itu niatnya apa? Rupanya manuskrip ini juga menyediakan nih. Saya bacakan sedikit. Inilah niat membaca Quran. Pertama, meniatkan menjunjung mungkin maksudnya ya. Meniatkan menjunjung niat Allah lillahi ta'ala, tentu saja. Niat karena Allah. Dan kedua, meniatkan membenarkan kalamullah, meyakini Al-Quran itu benar. Dan ketiga, harapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Kemudian apa nih? Apabila sudah khatam Quran, maka diniatkan pahala apa nih? Pahala, maka kalau sudah khatam Quran maka niatkan pahala apa nih? Sin, mim, ta? Mayit. Ada kata mayit. Yakni pahala kita pada membaca Quran sedikit kepada mayit. Berarti pahalanya itu disampaikan kepada yang sudah wafat, barangkali begitu. Itu juga diniatkan. Dan seterusnya ya. Ini niat yang tadi itu. Kemudian di sini ada lagi bagiannya, fasalnya beda lagi nih. Fasal pada menyatakan harus dan tiada harus. Ini hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, barangkali begitu ya. Ketika qiraat membaca, ini kalau nggak salah membaca surat Al-Fatihah nih sobat ngariksa. Coba kita lihat. Ternyata benar. Mungkin karena surat Al-Fatihah itu kan wajib di dalam sholat, maka ada ketentuannya. Ada hal yang tidak boleh nih, harus dan tidak harus tadi kan. Kalau harusnya jelaskan tajwidnya harus benar, makhrajnya harus benar. Coba apa nih yang tidak boleh nih? Bermula 7 huruf itu, bermula 7 huruf itu tiada harus masuk dalam Fatihah maksudnya. Jikalau masuk, niscaya binasa sembahyangnya. Nah, ini ada, saya baru tahu juga nih. Silakan diverifikasi ya. Ada 7 huruf katanya yang tidak boleh masuk ke dalam bacaan surat Al-Fatihah. Kita lihat coba, saya jadi penasaran juga nih. Apa saja? Adapun huruf yang 7 itu yaitu sa, jim, kha, zai, shin, dhad, fa ya. Berarti nggak ada huruf-huruf ini di dalam surat Al-Fatihah. Coba, sa, ada nggak sa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iya, ha, ada ha, kata jim kha nggak ada ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan sampai jadi ar-rajim misalnya. Wah, itu salah itu.
Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Iya karena budu, iya betul tidak ada ini. Jadi yang 7 ini nggak boleh nih sobat ngariksa. Bermula huruf 7 itu daripada apa ini? Asa. Kalau huruf sa mengapa tidak boleh? Minas saur. Wah ini saurah itu apa ya? Kerusuhan ya, pemberontakan ya. Jadi hal-hal yang buruk lah. Kalau jim min jahannam. Kalau jim itu jahannam. Kha min, ini sambungnya ke huruf kha min khadlan, ya, keburukan ya, kesalahan. Kemudian azai minaz zakum, ashin minas syaqawah, apa lagi nih? Adza minadz dzulumat ya, kegelapan kan. Syaqawah tadi celaka. Hal-hal yang buruk pokoknya. Al-fa minal firqah. Tidak ada kan huruf fa ya di dalam surat Al-Fatihah ya. Nah, ini pengetahuan baru. Nah, silahkan diperdalam lagi sobat ngariksa. Lalu, ini sudah mau jam 9. Di halaman berikutnya ada pesan moral ini untuk para qori nih. Nah, saya percepat nih ke bagian akhir di sini. Ada kutipan, ini juga harus diverifikasi. Saya mencoba mencari, ini qolan Nabi. Berarti seolah-olah ini hadis ya. Tapi harus diverifikasi, harus dicari, ditahqiq, ditahrij begitu. Apakah ini hadis biasa atau hadis qudsi misalnya begitu? Bukan, tentu saja bukan ya. Karena kalau hadis qudsi kan qaul Allah ya melalui Rasul. Yang jelas bunyinya begini. La ta'jal qira'atal Qur'an. Jangan kau bergegas-gegas membaca Al-Qur'an. Jangan buru-buru kalau baca Qur'an bagi seorang qori. Qori Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin itu nggak boleh itu gitu. La ta'jal. Nggak boleh ya. Kenapa? Li'anna ta'jila, karena sesungguhnya karena bahwasanya bergegas-gegas itu min fi'li syaiton, daripada perbuatan setan. Al-ajalatu min syaiton. Tapi saya mencoba nyari ini, sementara belum nemu bahwa ini adalah hadis. Tapi pesan bahwa tidak boleh buru-buru ada juga di dalam Al-Qur'an ya, surat Thaha ayat 114. Di sini bunyinya fata'alallahul malikul haq wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Tapi konteksnya itu adalah ini perintah Allah kepada Rasul, la ta'jal, jangan kamu bergegas-gegas bil Qur'ani, membacakan Al-Qur'an, min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu, sebelum selesai sempurna wahyunya. Jadi jangan buru-buru Muhammad menyampaikan Al-Qur'an sebelum wahyunya selesai, kira-kira begitu. Ya, waqul, dan katakanlah Rabbi ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Gitu. Ada cerita sebetulnya di dalam teks ini bagaimana Rasul berdialog dengan malaikat Jibril ya. Tetapi mungkin dalam kesempatan yang lain. Gitu. Ini konteksnya, silahkan, ini PR buat kita untuk mengkontekstualisasi. Nah, halaman berikutnya sobat ngariksa, ini iluminasi, ilustrasi ya, maaf. Ilustrasi itu artinya gambar yang menggambarkan isi teks. Ini kan gambar kan. Nah, ini kan menggambarkan tenggorokan saya kira ya. Hiqa'ah. Huruf izhar ya. Kemudian di situnya huruf apa tuh? Shin ada di mana? Ini sifatul huruf. Sifat-sifat huruf. Kalau yang sudah pernah belajar sifatul hurufnya, wah itu enggak, saya juga belum tentu lulus itu kalau ikut ujian di pesantren Al-Qur'an itu, karena mengucapkan ha dengan ha, kemudian bod itu bagaimana yang benar, itu rumit sebetulnya. Nah, tapi paling tidak mau belajarlah begitu ya. Sifatul huruf. Nah, ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif, ba, ta, tha, jim, ha, dan seterusnya ya. Ini ada kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, di situ sobat ngariksa coba perhatikan. Itu ada, nah ini saya miringkan sengaja. Ada catatan, saya yakin ini bahasa Marano. Saya tidak tahu artinya apa. Ada harokatnya sebetulnya bisa dibaca, tapi saya tidak paham artinya. Begitu juga ini. Dikan, bla 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 gitu ya. Mungkin sobat ngariksa bisa bantu saya. Nah, terakhir sobat ngariksa. Ini di dalam teks ini ada satu teks lengkap yang terkait dengan tajwid.
lengkap ini. Bahasa Melayu. Jadi kalau ingin tahu tajwid dalam bahasa Melayu, ini keren menurut saya. Kenapa? Karena ini ditulis oleh seorang ulama Melayu, yaitu Ibnu Syekh Abdul Mu'ti, Ibnu Syekh Muhammad Salih. Berdasarkan penelusuran kita, nanti saya tunjukkan. Ini seorang ulama Melayu yang menulis berdasarkan permintaan. Nah, di sini kan judulnya ini, Mir'at Al-Qurra fi Tashili Ma'rifati Ahkamit Tajwid. Artinya apa di sini, ada tidak ya? Ini mukadimahnya. Ya, nanti ada di halaman berikutnya. Jadi cermin bagi para qori dalam mempermudah mengetahui hukum-hukum tajwid. Nah, ini sudah ada di buku ini rupanya. Siapa itu Muhammad Salih bin Mu'ti bin Syekh Muhammad Salih? Nah, menurut Wan Saghir Abdullah almarhum, seorang sarjana Malaysia yang banyak menulis, membaca, karena mengoleksi juga manuskrip gitu ya. Dia kemungkinan orang Kelantan katanya. This is based on the exist, ini karena ada bukti manuskrip Melayu yang lain yang ditulis oleh seorang pengarang yang namanya itu sama, tetapi ada tambahan Al-Kalantani, jadi kemungkinan dari Kelantan. Ini satu ijtihad. Jadi tentu saja kalau ada data lain bisa jadi pengayaan gitu. Kemudian Wan Saghir Abdullah juga mengasumsikan bahwa berdasarkan tanggal yang disebut di situ, kan di sini tuh disebut tanggalnya nih Sobat Ngariksa. Ya saya takut lama kalau nanti ketemu. Ini ternyata disebut tahun sekian Hijriah, 1193 Hijriah, yang kalau dikonversi itu akhir abad ke-18, 1779. Menyebut Abdul Somad Al-Palimbani, kemudian Arsyad Al-Banjari, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian ternyata di dalam teks ini, Mir'at Al-Qurra ini rujukannya. Disebut nih rujukannya itu Tuhfat At-Talibin, karangan Mansur Ibnu Isa Ibnu Ghazi Al-Ansari Al-Misri ya. Kemudian apalagi nih, Al-Hawashi Al-Mufahamah fi Syarah Al-Muqaddimah fi Ilmi Tajwid, dan seterusnya. Jadi ini rujukan-rujukannya, termasuk merujuk pada karangan Syekh Abdul Raub As-Sinkili di Aceh ya. Dan salinan dari Mir'at Al-Qurra ini juga sebetulnya ternyata tersimpan di koleksi di Arab Saudi, di Universitas King Saud. Ini bareng gitu, satu bundel dengan teks yang lain, yaitu Sulam Al-Muftadi fi Ma'rifati Thoriqil Muhtadi, karangan Syekh Daud Fatani gitu. Jadi ini linknya ada ya, kalau mau menelusuri bisa diunduh biasanya gitu di Mahtutot perpustakaan King Saud. Nah, ini Sobat Ngariksa, teksnya tadi judulnya Mir'at Al-Qurra. Nah, ini tanggalnya disebutkan di sini. Ini konteksnya sebetulnya ini penting sekali kalau mau diteliti. Ini konteks sejarahnya bahwa daripada itu maka pada tahun sekian 193 kemudian daripada 1000 Qod'il Tamasamini Ba'dul Ajilla, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayunya itu telah meminta, bahwasanya telah minta padaku seorang sahabatku yang besar Al-Ajilla pada menghimpunkan suatu kitab, pada menyatakan tajwid, menerjemahkan dari bahasa Arab dan bahasa Jawi gitu. Jadi selalu itu tujuannya itu supaya supaya beroleh manfaat dengan dia, terjemahan itu, barang siapa tiada mengetahui bahasa Arab gitu. Jadi ini memang karangan seorang ulama Jawi ya. Ya silakan nih halaman-halamannya saya tampilkan sekilas saja. Yang tadi sudah ini saya kasih tanda kuning di sini paragraf ini karena rujukan-rujukan yang tadi itu, rujukan-rujukan kitab yang
Dikutip ya, saya kira ini salah satunya. Apabila kulihat bersalahan suatu masalah daripada masalahnya dengannya dan ya. Sobat Ngariksa, ini halaman berikutnya ada tabel yang terkait dengan tajwid lagi, ini juga, dan akhirnya bagian terakhir dari kitab ini mengandung sebuah, ya memang tidak bisa disebut kolofon juga karena ini bagian akhir tamat begitu, tetapi di dalamnya itu tidak ada titi mangsa, tidak ada penjelasan siapa pengarang, apa teksnya, judul dan seterusnya gitu. Ini halaman akhirnya. Ini juga halaman akhirnya. Wah, ini kenapa belum habis juga? Wah, diakhiri dengan apa ini? Doa sebelum membaca Quran. Malah ada doa sebelum, bukan setelah ya. Ini doa sebelum membaca Al-Quran, Sobat Ngariksa. Apa nih doanya? Man qara'a hadhihi du'a qabla qiraatil Quran, barang siapa yang membaca doa ini sebelum membaca Quran, maka yarfa'illahu ta'ala, niscaya Allah akan mengangkat arba'asya, 4 perkara. Dia akan, kalau membaca doa ini, maka pertama dia akan ditambah hafalnya, yang kedua dia akan ditambah umurnya, yang ketiga dia akan diterima ucapannya, dikabulkan di kalangan makhluk, tidak berwibawa di kalangan orang lain. Yang keempat, dia akan mautun ma'al iman, insya Allah. Jadi, loh, mana doanya dong? Nah, ini doanya. Allahumma hadza kalamu rabbi wa hadza sifatu rabbi, sami'na rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin wabil haqqi anzalna. Apa nih? Wabil haqqi nazal. Allahumma adzim rughbati fihi waj'alhu nurul basari wa shifaan li sadri wa zayyin bihi qalbi wa wajhi wa jasadi warzuqni tilawatahu fi ta'atika bifadlika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Gitu, itu doanya. Tatkala sudah membaca Quran, inilah tambahan. Kalau sudah selesai, ini bacaannya. Kalau tadi kan sebelumnya ya, sebelum baca Quran. Ini kalau setelahnya, Allahumma hdina bihidayatil Quran wa najjina minan nari bikaramatil Quran wa'fu anna bi'inayatil Quran warfa' darajatana bi barakatil Quran wamhu sayyiatina bi hurmatil Quran wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran waghfir li ahyaina wa amwatina bitilawatil Quran waqdi hajatina bi fadilatil Quran, dan seterusnya ya. Sobat Ngariksa, ini karena panjang. Nanti bisa dilihat langsung ya halaman-halamannya. Dilengkapi dengan ada zikir tahlil, kemudian ada niat mandi bulan Safar, nggak ada kaitannya dengan Quran, tapi ya itulah yang ada gitu ya, Sobat Ngariksa. Kemudian yang terakhir lagi nih apa nih? Oh, ini diakhiri dengan 4 ciri ilmu ternyata. Tanggung lah ya, saya bacakan aja. Ini benar-benar terakhir nih Sobat Ngariksa nih. 5 menit. Ini 4 ciri ilmu di dalam naskah tentang tajwid nih. Tapi setelah saya cari-cari sumber, sebetulnya juga ini susunan kalimatnya itu versinya agak harus ditahqiq lah ya, harus dikritisi. Al-ayat al-ulumi, tentu saja itu harus mudhof ilaih mestinya kan. Syartul mudhof ayyakuna khaliyan 'anit ta'rif wa tanwin kan. Kalau mudhof itu tidak boleh ada alif lam. Jadi ayatul ulumi mungkin atau ayatul ilmi, kita lihat nanti. Yang jelas ini kalau baca terjemahnya bermula ayat itu kan ciri ya. Ciri ilmu itu ada 4 katanya. Nah, pertama, syaihun di sini seperti syaihun farah. Wasaniha yang kedua aklun rojah. Lebih baik kita lihat saja versi yang saya coba cari di sini ya. Jadi saya nyari sumber pembanding Sobat Ngariksa. Karena sekarang mudah di internet juga ada. Ternyata ada kalimatnya itu seperti ini. Ini aslul hadis an hadil mafatih wa syarhya min kalami masyhur fi kutub ahlil ilmi. Memang ada katanya dari Syekh Al-Faqih Ahmad Zarruq Al-Maliki. Qala alatul ilmi, itu kan. Ya, alatul ilmi arba'ah. Nah, alat ilmu itu kalau pengen dapat ilmu itu syaratnya 4. Beda dengan yang
yang 6 ya, di dalam ta'lim kan ala la tanalul ilma illa bisittatin, saun bi kabi majmu'iha bi bayanin. Nah, itu makan dzakain wa hirsin dan seterusnya 6. Kalau ini ada 4. Alat ilmu itu ada 4. Pertama aklun rujah, akal yang cerdas, akal yang tajam. Di sana diartikan akal murid itu tajam gitu. Tapi di situ tulisnya ya aklun rujah sama. Yang kedua syaikhun fattah. Di sini itu syaikhun fattah, guru yang terbuka gitu. Tapi kalau di sini sobat ngariksa ini versi yang lain syaikhun fasoh. Bukan fattah. Fasoh itu yang lidahnya fasihah, tajam gitu. Kan beda kan ya? Fattah terbuka. Sementara di sini syaikhun farrah, guru yang kalau farrah bergembira dong, gurunya ceria terus gitu. Nah, ini harus menarik ini sobat ngariksa. Kemudian yang ketiga syaratnya dapat ilmu itu wa kutubun sohah, kitabnya harus benar, jangan berilmu kitabnya tidak benar. Wa mudawatun wa ilhahun, kemudian harus dawam terus. Di sini diartikan mudawamah itu dan keempat itu daripadanya senantiasa mendaras, terus murojaah, terus membaca gitu ya. Itulah sobat ngariksa. Wah, ini mohon maaf jadi agak berlebih 10 menitan. Silakan sebelum saya tutup, kalau sobat ngariksa mau memberikan respon. Bismillah. Ada? Nah, coba saya lihat di sini ya. Dari M. Reza Fadil. Maaf tadi kurang nyimak pada bagian tajwid Prof. Matanya yang berbahasa Arab siapa yang tulis? Dan terjemah Melayunya siapa yang tulis? Wah, ini kok jadi tidak muncul? Sebentar. Kenapa? Maaf tadi kurang nyimak pada bagian tajwid Prof. Matanya yang berbahasa Arab siapa yang tulis? Dan terjemah Melayunya siapa yang tulis? Oh, yang menulisnya orang yang sama, saya kira. Jadi kalau dalam kasus yang seperti itu, maaf sambil saya ini ya. Jadi yang menulis Arabnya dan yang menulis terjemahnya itu orang yang sama, saya kira. Ya. Sedikit ada masalah apa ini? Kenapa tidak muncul? Oh, harus begini. Oke. Nah, tadi saya mau menunjukkan komentar. Ini ya. Oh, ini Encik Nadine. Ya, apa bahasa Maranonya? Oh, saya juga nggak bisa baca. Ini mohon dibaca nanti di itunya ya. Tadi yang ini ada 46 komentar, tetapi saya nggak bisa baca. Oh, ini bisa nih rupanya nih. Kelihatan nih. Yang bawahnya. Ini yang episode kemarin. Yang bawahnya ini episode kemarin. Oh, begitu? Oh, salah ya? Bawahnya, Bang. Kok bawahnya sih? Nah. Oh, ini. Masya Allah. Terima kasih. Ya. Muhammad Akram Salihin ikut nyimak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Mbak Husnul juga dari Makassar. Maaf, ini dari Reza Fadil. Maaf tadi kurang nyimak pada bagian tajwid. Matannya yang berbahasa Arab siapa yang nulis? Oh, yang tajwid ya. Yang tajwid. Yang bahasa Melayu atau bahasa Arab tadi? Nah, kita lihat tadi. Yang terjemah. Kalau yang tajwid itu ya, kalau yang ini nih, ini kan bahasa Melayu saja nih. Ini bahasa Melayu saja, bukan bahasa Arab kemudian bahasa Melayu ya. Ini langsung dengan nama Allah. Nah, gitu. Karangannya itu Abdul Mu'ti bin Syekh Muhammad Salih, yang menurut ini Muhammad Salih itu seorang dari Kelantan, tapi ini baru asumsi awal gitu. Tapi kalau yang ada Arabnya itu tafsir, bukan tajwid ya. Saya kira gitu. Untuk Mas Reza ya. Apalagi? Ada yang berkomentar dari Luang Putu Manuskrip Aceh. Saya tahu itu. Prof. Nyak Oman. Maskur ya. Apa tuh?
Prof. Oman, salah satu koleksi masterpiece Pedir Museum adalah naskah Risalah Tajwid yang ditulis di Masjid Al-Khas Kota Zabid oleh ulama Aceh Syekh Abdurrahman bin Abdul Manan Al-Asyi. Kitab tersebut kemudian berpindah tangan kepada Daud Bugis. Oh, kepada Daud Bugis. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak. Terima kasih. Ini Saudara Maskur, Direktur Pedir Museum ya. Ini sangat kaya sekali. Saya kira Sobat Ngariksa kalau dikumpulkan naskah-naskah tentang tajwid ini amat banyak. Saya sebetulnya juga mendapat informasi dari Mas Alan bahwa di koleksi kita di Dreamsea itu ada juga manuskrip tajwid dari koleksi pesantren Komarudin di Bungah di Gresik ya, di Jawa Timur. Saya kira kalau dikumpulkan nama-nama lokalnya begitu, ulama lokalnya itu menarik juga untuk ditambah gitu ya. Gitu. Ada lagi? Ya, ini kalau di sini saya tidak bisa melihat semuanya, memang harus di akun yang lain ya. Gitu. Ada lagi? Oke, satu lagi. Dari Toa Hardianto Anto. Di Sulsel ada ulama penulis tafsir Al-Quran bahasa Bugis karya Kiai Haji Daud Ismail. Kiai Haji Daud Ismail. Oh, itu informasi ya? Iya. Oh, terima kasih banyak Mas Ardianto ya. Terima kasih informasinya. Nanti semuanya kan tercatat ya. Akan saya himpun semua informasinya ini Sobat Ngariksa. Informasi dari Sobat Ngariksa itu amat sangat diperlukan. Terima kasih banyak. Saya terpikir nanti suatu ketika itu menuliskan apa yang kita bicarakan ini menjadi sebuah tulisan, mungkin jadi buku begitu ya. Semua yang kita diskusikan ini kemudian kita manfaatkan, kita terbitkan, sehingga bisa dibaca lebih luas lagi. Gitu. Ya, oh ada lagi. Apa tuh? Silakan. Dari Haris Fahriza. Mas Haris ya. Kemarin Mas Haris terlempar katanya di grup ya, tapi saya harus verifikasi itu dari grup Sobat Ngariksa maksudnya. Kadang-kadang terlempar itu mungkin nomornya dihack atau apa, jadi harus dipastikan dulu identitas. Bagaimana silakan? Untuk PDF-nya di mana bisa untuk mendapatkannya, Prof? Untuk PDF-nya silakan gabung di grup Sobat Ngariksa, tapi pastikan bahwa nomornya tidak sedang dihack. Karena kalau dihack itu nanti akan berbahaya itu ya untuk yang bersangkutan dan untuk yang lain gitu. Nanti bisa hubungi ke saya juga atau ke admin juga ya. Terima kasih Mas Haris. Ini dari Pak Fakhrudin, ini dari Kalimantan ini, Pak Fakhrudin Mangunjaya. Ikut menyimak katanya, terima kasih, menarik. Semoga manuskrip kakek saya di Kalimantan bisa dibedah, Kang. Waduh, kapan ya saya ke Kalimantan Tengah ya? Di Kalimantan Tengah kan saya sebetulnya harusnya minggu depan itu ke Samarinda, tapi karena bentrok ini dengan acara di tempat lain, tanggal 29, ini harinya itu sama gitu dengan di tempat lain, jadi nggak bisa datang. Sebetulnya harusnya minggu depan nih, Pak Fakhrudin. Terima kasih. Jadi beliau ini mewarisi manuskrip-manuskrip dari kakeknya. Nah, sudah disampaikan ke saya beberapa halaman dan begitu saya baca itu, ini menggambarkan kehidupan sehari-hari banget gitu. Menjelaskan misalnya, ini ya Pak Fakhrudin ya, informasi jam besar yang ada di masjid itu datang tanggal berapa, dibeli gitu. Nah, kemarin saya tanyakan itu jamnya masih ada atau tidak itu. Manuskripnya ada itu. Nah, itu menarik itu. Hal-hal seperti itu saya kira. Arsip yang sangat berharga. Insya Allah mudah-mudahan Pak Fakhrudin ya. Nanti kita agendakan lah insya Allah. Ada lagi? Sudah ya, cukup ya. Baik, terima kasih banyak kepada semua yang sudah aktif memberikan komentar. Ada Pak Fakhrudin, Mas Muhammad Akram Solihin, Mufid Ansari, Husnul, Pak Zuhairi Rafin, Mas Hasani, Kang Hasani. Wah, ini Dr. Muhammad Nur Ikhwan. Terima kasih Mas Ikhwan. Kemudian Pak Hardianto tadi yang komentar, Luang Putu itu ya Maskur. Kemudian Encik Nadim, terima kasih.
di Malaysia, Fakih Abdul Aziz, Bu Mariana Ginting. Wah, terima kasih Bu Deputi. Ini Bu Mariana Ginting, Deputi di Perpustakaan Nasional, rupanya juga menyimak. Kang Takin, hatur nuhun Kang. Ini teman saya belajar nausorob di pesantren Haur Kuning ya. Alhamdulillah kita belum sempat ketemu di Depok nih. Saya di pesantren Alhamidiyah. Kang Takin kan di Depok juga ya. Hasanah Syakim, Nurbayati Hasin, Teh Nur, terima kasih hatur nuhun dari Kuningan. Fitri Ani Sukardi, kemudian ada akun Husaini Husta, Haris Fahriza, Arif Subhan, dan 3 lainnya. 3 lainnya itu siapa? Di sini itu. Ini jadi nggak adil nih, nggak disebut tapi nggak muncul. Dan 4 lainnya. Kalau mau diklik malah hilang gitu ya. Tapi nanti akan saya ini tentu saja. Terima kasih banyak. Pak Muslimin, wah ini Pak Muslimin harus saya sapa, ini baru muncul nih Pak Muslimin, gimana ini? Pak Muslimin, kita agendakan ya, ini Pak Muslimin ini insya Allah yang terdekat, katanya beliau menawarkan kepada kita ngariksa untuk ngariksa manuskrip-manuskrip koleksi keluarga Syekh Arsyad Al-Banjari maksudnya ya. Walaupun beliau di Kalimantan Tengah, tapi Pak Mus ini punya akses ke manuskrip keluarga Syekh Arsyad Al-Banjari. Kita agendakan dalam waktu dekat, kalau bisa 2 Jumat ke depan. Nih mumpung beliau nyimak nih, 2 Jumat ke depan kita ngariksa di sana. Insya Allah ya. Baik Sobat Ngariksa, ini kita sudah mau berakhir, saya harus menyelesaikan. Kita akhiri dengan seperti biasa. Ya, Sobat Ngariksa, Marawi masih menyimpan cerita. Manuskripnya amat bercita rasa Nusantara, berbahasa Arab, Iranon, dan Jawi. Tak lupa dibumbui aneka doa dan jampi-jampi. Naskah tafsir dan tajwid tak terkecuali. Seperti di pesantren-pesantren, penulis naskah tafsir di Marawi juga merujuk pada Jalalain, selain kitab-kitab tafsir yang lain. Ilmu tajwid sering dianggap biasa, tak ada yang istimewa, di mana-mana sama. Namun, ngariksa manuskrip bukan membaca teks mata. Banyak penanda yang patut diperhatikan, menggambarkan pikiran sesuai zaman. Menyisir tafsir, membaca tajwid, merawat ingatan, bahasa, dan juga aksara Nusantara. Terima kasih Sobat Ngariksa, terutama yang sudah subscribe di Ngariksa TV. Saya sekarang sudah suka nggak ngitung-ngitung lagi, tapi tadi sore saya lihat sudah 6.666. Oh, 666 itu angka yang bagus. Kalau mau ditambah lagi silahkan. Kita tetap ngariksa setiap 2 Jumat sekali insya Allah. Dan kita sedang merencanakan ulang tahun yang ke-5. Nanti kejutannya kita tunggu saja. Siapa tahu bisa ngariksa di Kalimantan sana dengan Pak Mus dan kawan-kawan. Mudah-mudahan kita tetap bisa bercengkrama dengan manuskrip yang klasik, asik. Kita terus menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.